salah satu nur Allah yaitu ilmu. Dan Allah itu pencemburu. Allah tidak mau diduakan dengan kerja. Nah, maka coba lihat, jadi orang-orang yang dia sebut, saya langsung balas. Si fulan, coba tanya hadis yang dihafal. Si fulan coba tanya fikih yang dia ngerti. Si fulan coba tanya berapa kitab dia selesai. Gak ada yang beres. Dia dapat gelar 2 di kampus dan di ma'had, tapi dia tidak dapat ilmu apa-apa. Langsung beliau bilang, oke, kamu fokus ngaji. Maka saya fokuslah ngaji. Karena saya tahu Allah tidak mau diduakan. Ya. Maka di sini ada 3 makom. 1, mahabbah, cinta. Nabi beribadah bukan lagi cari pahala, bukan lagi ingin dapat surga, bukan lagi supaya naik pangkat, bukan lagi supaya rezekinya dilancarkan seperti kebanyakan orang hari ini ibadah. Ya. Beliau ibadah uhib, aku cinta, aku mahabbah, aku suka. Itu dasar beliau beribadah. Salat subuhnya ini adik-adik yang santri terpaksa atau sudah cinta? Ya, masih terpaksa, makanya ngantuk-ngantuk. Kita yang sudah dewasa ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, sholat, gak usah sholat malam dulu, sholat subuhnya cinta atau terpaksa, bayar utang? Bayar utang ya? Emang utang apaan? Kebanyakan logika kita sholat wajib itu bayar hutang. Itu sebabnya hampir semua orang yang menjalankan ibadah kewajiban dia kepada Allah hanya sebatas menunaikan hutang, bukan cinta. Orang kalau cinta dia maksimal. Orang kalau cinta politik dia maksimal berpolitik. Orang kalau cinta jadi guru maka dia maksimal mengajar. Gak suka ngeluh. Orang kalau cinta jadi dai, maka dia maksimal mengajar murid, mengajar jamaah. Dan dia sediakan, dia siapkan bahan-bahan yang berkualitas, bukan asbun, bukan asal bunyi. Orang kalau dia cinta menjadi abdi negara, maka dia lebihkan pengabdian dia lebih dari jam kantornya. Bukan banyak menuntut. Orang kalau cinta, dia memikirkan apa yang sudah aku korbankan, bukan apa yang sudah aku terima. Tapi kalau orang belum cinta, yang dia pikirkan, ini tugas lagi, ya. Gaji nggak naik-naik, tunjangan nggak ada, lemburannya nggak dibayar. Ya, kalau santri mikirnya apa? Aduh, ikop nih ikop. Ibadah dianggap ikop. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, beliau ibadah itu qiyamul lail karena cinta. Orang kalau ada cinta, lama terasa sebentar. Nabi kalau sholat, pernah Al-Baqarah, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa, baru ruku. Itu karena cinta. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Ya semoga sekali seumur hidup pernah dilakukan. Saya pernah ada guru, dia melakukan itu. Karena dia masih hidup, saya nggak usah sebut. Orang Mesir, sekarang tinggal di Indonesia, ya, ahli hadis, termutar, difitnah orang juga macam-macam. Dan murid daripada Sidi Abdul Aziz Al-Umari, beliau kalau sholat itu baca tartil dan panjang sekali. Subuh itu sholat mulai dari awal orang azan sampai kemudian kira-kira 20 menit sebelum syuruk baru selesai sholat subuhnya. Maka dia kalau sholat dia itu yang saya belum sempat nanya, kenapa engkau tidak jamaah? Ya, karena ternyata dia punya wirid sendiri. Ya. Dia punya jamaah dia sendiri. Sanggup nggak tuh? Mulai dari awal terbit fajar sampai sebelum terbit matahari 20 menit baru beres tuh sholat subuhnya. Ya. Pernah sekali dia telat pulang, terus dia sholat 2 jam, 1 rakaat 2 jam. Saya teringatlah hadis-hadis ini bahwa Nabi SAW pernah sholat Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, lanjut kan? Bisa hadis itu dibalik ya, Al-Maidah lalu Al-Imran. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua, abdan, menjadi hamba.
hamba ini makom. Ya, orang kalau udah cinta maka dia siap menjadi hamba. Dan hamba itu orang-orang yang melepaskan dirinya dari selain tuannya. Siapa tuan dia? Tuhan dia hanya Allah. Nah, salah satu nama Allah adalah Syakur. Apabila seorang hamba larut dalam cinta, mensyukuri Allah, maka dia diberi nur syukur dan juga bernama Syakur. Ya, di Syakur itu bukan hanya nama Kiai Indramani, bukan, yang baru wafat ya. Belum pernah terjadi konflik antara saya dan beliau karena beliau mengkritik sahabat Nabi, tapi itu sudah selesai ya. Kita sudah pernah telepon-teleponan dan selesai. Syakur beda dengan Syakir. Syakir bersyukur, tapi kalau Syakur orang yang bersyukur, berterima kasih karena cinta. Maka syukur itu tidak hanya dengan ngomong Alhamdulillah, tapi Syakur dia berterima kasih dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syukur itu apa aja? Ada dua jenis orang bersyukur. Perhatikan kita yang mana. Ada syukur awam. Syukur orang awam, kebanyakan manusia, syukur ni'mah. Hanya mensyukuri pemberian. Pemberian nambah, tambah syukurnya. Pemberian kurang, kurang syukurnya. Ada yang kedua. Ini syukur para kekasih Allah, wali-wali Allah. Disebut syukurul khawas. Apa itu? Syukurul mun'im. Mensyukuri zat Allah yang memberi nikmat. Jadi dia tidak memperhatikan nikmat semata, yang dia perhatikan sumber nikmatnya dari siapa. Kalian ini ada ini pernah dapat hadiah dari ini enggak? Santriwati enggak? Tapi jangan kasih tahu Pak Kiai. Nanti bisa disidang nanti mau Ustadz ya. Kita kalau dikasih hadiah oleh orang yang kita suka, itu berkesan sampai ke hati walaupun pemberiannya sedikit. Tapi kalau dikasih oleh orang yang gak dikenal, kita juga belum ada kontak dengan dia, rasanya kalau dikasih banyak pun rasanya sedikit. Tapi kalau diberi oleh orang yang kita kenal, kita suka, pemberiannya sedikit terasa besar. Maka suami istri kalau masih nuntut ingin dihormati, di ini, itu berarti dia belum kenal pasangannya. Kalau dikenal pasangannya, dia nggak mikir dia menerima apa dari pasangannya, tapi yang difikirkan apa yang dapat aku korbankan untuk pasanganku. Sudah begitu belum? Masih nuntut dia sama pasangannya. Hah? Kamu itu masih begitu nggak? Kalau masih begitu, belum cinta yang hakiki. Belum cinta fillah, baru cinta fisyahwah, bercinta syahwat. Ya, nanti kalau habislah syahwatnya, habis juga cintanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan silsilah hadisnya sama, maka disebut muttafaq alaih. Nah, namun redaksi ini redaksi Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini sahih ya. Selain Sayyidatuna Aisyah, juga ada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah, salah satu khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi khadam Nabi itu banyak sekali, ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Nah. Al-Khamis, hadis yang kelima. Nah, hadis ini berkaitan dengan puasa, kita nggak usah baca. Hadis yang keenam. Ya, kita baca hadis yang keenam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya sudah sering menceritakan Abu Hurairah, tapi barangkali untuk santri-santri penting sekali. Abu Hurairah hanya 3,5 tahun ngaji dengan Rasulullah SAW. Tapi full. Dia tidak sibuk lain-lain. Waktu kami dulu ngaji hadis dengan salah satu ahli hadis Indonesia, ayah saya minta saya kerja. Saya bilang, Pak, izinkan saya 4 tahun saja dibeasiswakan, apapun caranya.
Jadi saya minta beasiswa tapi bukan ke negara. Saya minta beasiswa ke bapak saya. Loh kenapa? Kan teman-temanmu pada begini ceritakan semuanya. Ternyata beliau sering dengar kalau merantau ke Jawa, merantau kemana, itu biasanya ngajar ke jadi apa kayak gitu. Ya. Sembari kuliah dia ngajar, sembari kuliah dia kerja. Saya bilang kalau orang belajar itu dia sedang meniti salah satu nur Allah, yaitu ilmu. Dan Allah itu pencemburu. Allah tidak mau diduakan dengan kerja. Nah, maka coba lihat, jadi orang-orang yang dia sebut, saya langsung balas. Si fulan, coba tanya hadis yang dihafal. Si fulan, coba tanya fiqih yang dia ngerti. Si fulan, coba tanya berapa kitab dia selesai. Tidak ada yang beres. Dia dapat gelar 2 di kampus dan di ma'had, tapi dia tidak dapat ilmu apa-apa. Langsung beliau bilang, oke, kamu fokus ngaji. Maka saya fokuslah ngaji. Karena saya tahu Allah tidak mau diduakan. Ya. Rasulullah SAW sangat pencemburu. Maka kalau ngaji hadis Nabi, ilmu lain pasti lewat. Ilmu lain kita jadi nggak asik. Yang asik cuma belajar hadis. Dan hadis itu ada 2 jenis, ada sanad, ada matan. Sanad itu baca nama guru. Baca nama guru saja itu sudah indah sekali bagi ahli hadis. Apalagi baca Nabi Muhammad SAW. Jadi nyebut anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang bisa nangis Pak. Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sering merasakan kayak bukan duduk di Jakarta, di Ciputat, di Indonesia, kayak pindah ke masa lalu. Kayak seakan-akan Rasulullah SAW ada di antara kita. Setiap kali mengatakan anin Nabi SAW, qala, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, itu luar biasa indahnya. Dan itu nikmat tidak dapat saya ulangi. Ya, itulah bertahun-tahun, 4 tahun mengaji, lalu saya diperintahkan beliau untuk mengajar. Sampai kemudian beliau wafat, dan setelah wafat pun masih ngajar. Ya, itu berkat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya hadis pun saya tidak menghafal, karena cinta cukup ingat yang kita cintai, itu langsung ingat semua. Nggak perlu ingat-ingat hurufnya, langsung ingat hadisnya. Maka insya Allah apapun yang kami amalkan itu pasti ada dalilnya, hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sebenarnya satu aja, cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah min al-mu'min al-dha'if. Ini hadis juga sering dipakai oleh orang-orang pergerakan. Seorang mukmin yang qawi, bukan Jokowi, bukan. Qawi, apa arti qawi? Kuat. Khairun, lebih baik, wa ahab, lebih dicintai ilallah, oleh Allah, minal mu'min ad-dha'if, dari mu'min ad-dha'if. Apa saja yang kuat di situ? Kuat pertama qalbu dulu. Kalau mukmin, iman di mana? Iman di fisik atau di qalbu? Maka yang dimaksud di sini iman atau qalbu yang kuat pada seorang mukmin lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang hatinya membleh, hatinya dhaif. Ya, gampang terpengaruh. Ya. Kayak tadi itu bagian daripada hati saya kuat atau tidak, bapak saya nanya itu. Nah, itu masalah mau ngaji. Pas mau nikah, belum ada kerjaan, ditanya lagi, yang nanya bapak saya lagi. Pertanyaannya itu nggak apa? Kamu mau makan apa? Mau ngasih anak orang makan pakai apa? Itu pertanyaan bapak saya, ngetes. Lah, bapak saya kan orang torekot ya, sufi. Saya balikin, masa sufi nggak ngerti yang begituan? Beliau senyum, ente nikah. Ya, kita balikin begitu. Karena saya tahu ada imam sufi bernama imam dari zaman salafus saleh. Jadi tasawuf itu sudah ada di zaman salafus saleh. Namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wafat sama dengan Imam Muslim. 256 Hijriah. Berarti masih salaf tuh? Apa ketiga? Imam Abu Yazid ini ba'da subuh
itu zikir dulu sampai syuruk, orang sudah pulang, belum lanjut zikir lagi sampai duha. Lagi zikiran, imam, ya, imam yang suaranya sangat bagus, bacaannya panjang, fasih, bukan main. Seorang pemimpin agama di kota itu negur dia, Pak Yazid, Abu Yazid kependekannya apa? Ya, Pak Yazid, Pak Yazid, dengan apa engkau makan hari ini? Orang-orang kerja, engkau duduk di masjid. Orang-orang berangkat ke ladang, ke sawah, ke pasar, engkau masih sibuk dengan tasbihmu. Tahu nggak jawaban beliau apa? Hah? Imam masjid ngomong begitu kan? U'idu salati li'anna salah khalfa man la yu'min birrazzaq la tasih. Saya wajib mengulangi salatku karena bermakmum kepada orang yang tidak percaya Allah menyamin rezeki hambanya tidak sah karena dia tidak mukmin. Syarat seorang imam dia harus Islam, dia harus mukmin. Maka dia ulanglah, dia qada salat subuh, di salat subuh lagi Pak, kunut lagi dia, kunut di waktu duha. Itulah sejarahnya ya, subuh plus duha itu terus dalilnya tuh. Itu Imam Abu Yazid ya. Jadi kita jangan remehkan ada orang-orang kayak jemaah tabligh, orang-orang sufi tarekat yang suka duduk zikir, kiai-kiai yang hanya duduk di pesantren-pesantren ya. Mereka bukan berarti nggak ada duit mencari dia, bukan dia mencari duit, itu beda makomnya. Orang seperti kebanyakan kita mencari duit, benar nggak? Orang cari duit, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah pencari duit. Ini kalam Nabi, ini kutukan dari Rasulullah SAW. Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud, 3 kali Rasulullah berkalam. Lelah, susah, capek, makan hati pencari rupiah dolar. Tapi kalau dibalik gimana? Raha Abdullah, Raha Abdul Ghani, Raha Abdul Razak, rehat, istirahat, sungguh senang santai hidup orang yang dia menghambakan diri kepada Allah, maka dunia datang menjadi pasukannya. Pilih mana? Tetap kerja, tapi pikiran hatinya harus nyambungnya sama Allah, cintanya sama Allah. Sama aktivitasnya, sama-sama dosen, sama-sama kerja di kantor, sama-sama petani, terserah. Urusan hati itu paling penting ya. Nah, Sayyidina Abu Hurairah betul-betul menghayati dia jadi santri Nabi Muhammad SAW. Maka beliau yang tadinya pernah tidak makan 3 hari 3 malam, itu di zaman Sayyidina Umar menjadi gubernur di Bahrain dan menjadi pengusaha. Tapi waktu itu belum ada KPK, langsung KPK-nya Umar. Sayyidina Umar langsung sidang. Ini ada laporan. Kalau sekarang orang nanya, kok rekeningmu tiba-tiba bengkak gitu. Abu Hurairah ini dia suka berdagang, dia punya perusahaan ternak. Sayyidina Umar mengatakan, ente ini pemimpin, masih sempat jadi pedagang, jangan-jangan ente korupsi. Kata Abu Hurairah, enggak, itu gaji saya kembangkan karena beliau seorang yang suka berwirausaha. Kata Sayyidina Umar, nggak bisa ya, ini nggak benar, ini pencitraannya nggak sahih ini. Akhirnya beliau diberhentikan dari gubernur dan semua kekayaannya diambil, disita oleh Baitul Mal. Masya Allah. Setelah beberapa bulan, Sayyidina Umar cari pengganti Abu Hurairah, sebaik Abu Hurairah nggak ketemu, karena beliau seorang amir, juga seorang zuhud dan seorang muallim, juga guru. Nggak ketemu. Abu Hurairah itu kalau ada orang lagi tengkar, itu disuruh pulang, kamu nggak boleh ngaji, silaturahim dulu, minta maaf dulu dengan orang yang kamu tengkar. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak turun di majelis yang ada orang memutus silaturahim. Maka kalau kita tengkar, Bapak Ibu, ya saling memberi maaf lah ya. Mau di kajian di masjid, mohon maaf saya nggak ngikutin isu-isu ini di komplek ini. Biasanya komplek itu isunya komplek juga ya. Semoga hatinya lebih lapang daripada komplek ini. Amin ya. Jadi kalau ada konflik, ya orang dewasa, orang waras, dia banyak mengalah. Yang penting ada aktivitas di sini.
di kampung tempat kita tinggal, supaya nurnya jalan. Jadi orang kalau tengkar, Bapak Ibu, ini kampung yang sejuk ini jadi panas. Mau panas apa sejuk? Mau sejuk, sambung silaturahim. Jika ada konflik-konflik, selesaikan segera. Mesti ada tokoh-tokoh masyarakat yang mau islah, karena dalilnya fa'aslihu baina akhawaikum, maka islahlah, perbaikilah hubungan antara saudara-saudaramu. Ini kita saudara satu komplek, nggak usah perhatiin dulu imannya atau sholatnya, ya. Semoga tambah baik, ya. Dan saya kan juga nggak ada di grup WA lagi kan, jadi nggak tahu nih isu-isunya apa, ya. Semoga lebih baik, amin ya rabbal alamin. Cuma curiga sih kita ada juga yang aneh-aneh. Salah satu mukmin yang kuat hatinya, dia tahan dicaci maki orang. Badan gede, disindir dikit mundur, itu orang hatinya lemah. Maka hati yang paling kuat itu hati baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dicaci maki di kampungnya, lalu beliau pergi ke Taif pun dicaci maki. Apakah kalbu Nabi goyang? Enggak. Orang yang mencaci makinya dan menyakiti beliau itu didoakan kebaikan, bukan didoakan keburukan. Itu ciri-ciri orang kuat. Ini baru apa-apa langsung pakai hizib. Hizib apa tuh kalau lagi tengkar kita, Pak Haji? Hizib Nasr ya? Itu amalan kiai itu. Ya Allah, Hizib Nasr itu kalau perang memusuh Allah, bukan sesama muslim. Makanya nggak bekerja itu hizib. Karena Sidi Abdul Hasan Syazili imam sunnah, dan beliau pesan imam ahli sunnah. Apa kata beliau? Jangan pakai hizibku, wirid-wiridku, kecuali untuk kepentingan Islam. Ini kiai menyerang kiai, ini jamaah mengenai jamaah. Itu tanda hati nggak kuat. Tersinggung dikit balas pakai wirid. Ya saya dulu begitu, tapi ditegur waktu zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa kata Nabi SAW? Istafti qalbak, minta fatwa kau dalam kalbumu. Maka kita punya guru di dalam diri ini, disebut guru qalbiyah. Nabi sendiri yang ngasih nama, istafti qalbak, mintalah fatwa, petuah kepada kalbumu. Hadis sahih. Karena kita nggak setiap hari sama guru, sama kiai. Maka di sini ada kiai batin oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, itu disebut Syekhul Ghaib. Apa istilahnya? Kalau saya menyebutnya Syekh Qalbi. Syekh Ghaib ini istilahnya agak horor, ya. Kita pakai istilah Nabawi, istilah Nabi Muhammad SAW, Mufti Qalbu. Mufti Qalbu. Orang kalau zikir Asmaul Husna, karena makanan kalbu adalah nama Allah. Kalau lagi ada masalah, baca nama Allah. Lagi ada mau diserang orang, baca nama Allah. Dicaci maki orang, nama yang paling bagus, ya Latif. Apa arti ya Latif? Wahai yang maha lembut, wahai yang maha santun, wahai yang maha baik, itu ya Latif, ya Latif. Imam Abdul Hasan Syazili memberikan angka sesuai nilai angka kalimat itu, yaitu 129 secara ilmu hisabul Jumat. Dan saya lakukan, Bapak Ibu, kalau saya dicaci maki orang, itu baca zikir ya Latif, ya Latif. Itu kalbu ngomong gini, ya Razi, Allah itu memberi makhluk setiap hari, tapi dihumpat setiap detik. Allah itu menyayangi makhluk setiap saat, tapi Allah disekutui per saat. Dan dia tetap memberi, dia tetap mengasihi. Itu zikir hari pertama. Besok saya zikir lagi. Datanglah wajah-wajah orang yang dulu teman kita, kemudian mencaci maki kita, ya, kawan kita, murid kita yang kemudian jelek-jelekin kita. Dengan zikir ya Latif, ya Latif, muncullah kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau berangkat ke Taif. Dari Taif bukan dilempar kerikil saja, dilempar dengan tai. Ya, kotorannya onta. Nauzubillah min. Saya sholat di tempat beliau berdarah-darah itu. Ya, kita lama di situ, ya, merenung-merenung di Taif itu, ya. Pak Haji sering bawa orang itu, ya. Dan
Kita nggak tahan ya membaca riwayat itu, baru kemudian hati itu menjadi kuat. Maka mau kuat hatinya, baca sirah Nabi Muhammad SAW. Wajib mempelajari kisah perjuangan Nabi, kisah sedihnya Nabi, kisah Nabi dapat ujian. Apalagi kayak Pak Kiai ini, beliau buat pesantren pasti ada ujian. Nggak ada orang nggak diuji, jangan jadi mukmin. Apalagi mau buat pesantren, nggak mau diuji, jangan jadi kiai. Begitu kata kiai kita dulu. Jangan dikira kiai punya pesantren di luar itu nggak ada konflik semua. Sama nih kalian ini pasti ada konflik juga nih sesama santri ya. Ada ya, awal-awal sudah ada yang tonjok-menonjok loh. Jangan lapor orang tua ya. Bereskan sesama mukmin yang kawi, nggak usah lapor-lapor, nggak usah cengeng. Ya. Ini dikit-dikit lapor ke emaknya ya. Celana dalam habis, lapor emaknya. Makan telat, nangis ke emaknya. Gimana mau jadi mukmin al-qawi? Mental begini, nanti kalau jadi politisi datangnya ke dukun. Karena suka ngeluh, pengen jalan pintas. Atau cari uskun, ustadz tapi dukun. Oh itu banyak hari ini. Bajunya ustadz, dalamnya dukun. Bajunya wali, dalamnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena syaitan dapat mengalir di seluruh pembuluh darah. Jadi syaitan dapat nyamar jadi kiai, jadi ustadz, jadi ahli zikir. Dia gunakan zikir untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Untuk jerang orang. Nah itu kiai syaitan itu. Ya, bukan kiai kekasih Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mukmin yang kuat bukan hanya fisik, tapi kolbunya tahan banting. Kolbunya tahan banting. Dicolek dikit di sosial media langsung balas. Itu gak kuat kolbunya, kolbu cemen itu. Kolbu dhaif. Ya disentil dikit sama YouTuber, sama Facebooker, apalagi Instagraman, langsung kemudian ngamuk. Ya salah, Rasulullah SAW itu dibicarakan di setiap sudut Mekah. Kalau beliau mesti datang ke setiap rumah, kapan selesai masalah? Ya, maka saya kasih tahu beberapa orang-orang ngaji kita dulu, jangan balasin. Kalau ada orang saja makin, nggak usah ditanggapi. Maka ketika ada satu orang saja nanggepin baik di Facebook, apalagi mendatangi rumah orang yang begitu, itu hatinya nggak beres, hatinya lemah. Kita kasih tahu dia udah cuek, udah nggak mau dengar. Kita kasih tahu dia main handphone, hatinya sudah lemah. Ya orang kalau udah begitu, ya sudah. Laka malaka, ya apa yang urusan kamu udah begitu jadinya. Ya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Wa fi kulli khair, wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu mindset dia segala sesuatu pasti ada baiknya. Mau musibah itu kan bahasa Arab. Allah ingin menyentil, itu asaba. Maka di Quran silakan cek ke Pak Kiai, beliau hafiz Quran. Kata asaba itu tidak hanya untuk negatif, juga untuk hal yang positif. Benar Ustaz? Ya? Jadi Allah memusibahkan tidak hanya keburukan, tapi juga khair. Tapi kita di bahasa Indonesia musibah hanya yang buruk-buruk. Hanya yang buruk-buruk. Padahal dalam Al-Quran ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan kata bala di Quran itu ada khair, ada syar, ada hasanah, ada sayyi'ah. Karena kata bala itu artinya adalah ujian untuk menaiki orang. Bahasa lainnya menempa. Pisau terbaik, pisau yang ditempa lama. Maka kolbu terbaik, kolbu yang ditempanya berkali-kali. Termasuk memahami aliran-aliran. Ini jangan dikira Pak, hampir semua aliran-aliran yang ada di tahun 1997 sampai 2010 saya ikut. Hampir semua. Minimal ada perwakilan yang mirip satu. Untuk aliran negara Islam ikut satu kelompok ini. Ya, silakan Kiai. Untuk aliran manhaj sunnah saya ikut satu kelompok ini. Ikut juga yang versi yang ada di negara jiran, ya.
ikut juga yang kemudian yang ada di India, toriko kita ikuti, kita penasaran, kita ingin mencari tahu. Namun alhamdulillah kita nggak berhenti. Bagi kita ini semua orang Islam dan semua orang beriman dan ingin mendekat kepada Allah, tapi beda-beda cara. Sampailah kemudian ngaji hadis, ternyata torikotnya Nabi ngaji. Udah kita ngaji aja, baca kitab, membaca sunnah Nabi. Dulu saya kira guru saya itu ngaji hadis itu sorbanan tiap hari, pakai gamis tiap hari. Ini boleh loh pakai gamis tiap hari, tapi ini hanya persepsi saya. Dulu saya kira guru sunnah saya itu setiap hari pakai serban, pakai gamis, pakai tongkat. Ternyata 4 tahun ngaji dengan beliau hanya pakai sarung dan pakai baju koko. Ya, kopiahnya kopiah putih. Kalau khutbah pakai kopiah hitam. Kalau ke tempat tertentu baru pakai gamis. Sekali aja. Ya, sampai kemudian beberapa lebih dari 10 tahun kita khidmat kepada beliau, itu hanya 2 kali pakai gamis. Artinya apa? Ternyata sunnah Nabi itu bukan hanya cara berpakaian Arab, tapi sunnah Nabi itu lebih sederhana dari itu. Pernah dapat hadis nggak Nabi pakai sarung? Belum tahu ya? Nanti baca Sahih Bukhari, itu disebutkan dalam 3 hadis pertama bahwa Nabi lagi mau berangkat ke masjid. Kata Sayyidina Abu Bakar, bukan Abu Bakar, beliau membiarkan sarungnya melorot ke bawah lagi sholat. Beda dengan hadis Sayyidina Abdullah bin Umar melihat Nabi kemudian menarik sarungnya. Jadi ada 2 versi. Ada Nabi membiarkan di bawah mata kaki, ada Nabi melarang di bawah mata kaki. Dan Nabi disebutkan menggunakan izar. Apa arti izar? Sarung. Jadi pakai sarung bukan sunnah Syekh Hashim Asy'ari, ya, kayak Ahmad Dahlan, bukan. Sarung itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun sunnah yang belum kita kerjain apa? Pakai jubah. Cuma belum pantas aja kan. Ntar kalau antum pakai jubah, kita tafadhol kiai jadi ke imam gitu kan. Berani Pak Fahmi? Jadi imam, habis itu kita minta khutbah, berani. Sayyidina Ali itu naruh rida ini, jadi di tiap hari ke pasar aja pakai ini. Sayyidina Ali. Dan pernah ketika Nabi SAW wafat, beliau nggak pakai rida, nggak pakai selendang. Karena nazar ingin mengumpulkan Quran semua, kalau belum terkumpul tidak pakai kecuali pas Jumatan. Sekarang saya jarang Pak pakai Jumatan, karena kalau Jumatan pakai ini diminta khutbah sama orang. Nah, sekarang sering kita Jumatan tuh agak mojok-mojok di belakang gitu. Saya nggak pakai ini. Pernah di salah satu tempat di Jakarta Timur, udah nyamar-nyamar begitu. Ternyata khotibnya nggak datang. Ya, pengurusnya pengumuman, sedihnya bukan main. Jamaah, tadi saya sudah konfirmasi sama khotib, katanya mau datang, ternyata nggak datang. Mohon jika ada yang mampu berkhutbah, tolong berdirilah. Kita pura-pura zikir Pak. Sebenarnya hati gelisah lah itu. Orang nunjuk. Saya biasa nggak pakai ini. Biasanya pakai. Terpaksalah khotib. Nah, mau minjem ini, itu jamaahnya nggak sopan. Ya, ada yang bisa saya pinjam ini nggak? Itu dilempar dari belakang, saking semangatnya. Sampai juga. Ya, saking semangatnya kalau husnuzon ya. Kalau kita agak ego-ego dikit, saya balikin ulang tuh. Ya sudah, yang penting berkhutbahnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah kecil. Ya, coba nanti kalau pakai ini, jangan ditaruh untuk alas sujud. Dipakainya di mana? Di bahu kanan atau kiri sama, ya. Kalau Nabi istisqa itu ada doa berumus simbolis mengganti musim, maka beliau mengatakan Allahumma hawwil alaina, ya, ubahlah ya Allah musim kering menjadi musim hujan. Maka beliau ketika mengatakan ubahlah ya Allah, pindahkanlah cuaca, tidak begini. Nah, ini namanya doa berumus. Apa hubungannya naruh ini dengan Nah, itu ternyata cara berekspresi kepada Allah SWT. Dan itu boleh, semuanya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi ternyata semakin orang belajar sunnah, itu hidupnya semakin santai, gak tegang-tegang amat belajar sunnah. Ya. Jadi kami alhamdulillah Bapak Ibu mulai dari 2004 sampai 2020
kan 2019 saya pindah sini, tapi 2020 masih ngajar hadis tiap hari. Dan bukan pakai bahasa orang pengasinan, bukan, pakai bahasa Arab. Ngajarnya pakai bahasa Arab. Muka-muka, bukan muka Arab loh. Tapi kita alhamdulillah ngajar pakai bahasa Arab. 2 jam pagi, 2 jam malam. Ya. Kadang pagi aja, malam tidak. Kadang malam aja, pagi tidak. Dan saya merasakan nikmat sekali, hidup kita lebih santai. Kita nggak curigaan sama orang. Setiap kali saya ngeliat ada orang, oh dalilnya ini. Walaupun yang beramal nggak tahu dalilnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Harus ala ma yanfa'u. Kalimat berikut. Hendaklah engkau gemar untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dalam konteks ini, yang bermanfaat untuk kekuatan imanmu. Makanan iman, ilmu. Karena iman di kolbu, ilmu di kolbu. Maka orang yang kurang ikut kajian-kajian keilmuan, hanya didoktrin, ini mohon maaf, kajian ini ada 2 jenis. Ada kajian mendoktrin, menghilangkan logika sehat, kolbu yang bercahaya, dengan orang yang memberi makan kolbu. Apa itu? Menjelaskan ayat, menjelaskan sunnah, memahami hikmah-hikmah. Itu akan diberi terus, dan jangan engkau lemah. Maka ada sahabat, sandalnya putus, ngadu ke Rasulullah. Lemah nggak tuh? Gitu doang ngadu ke Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Untung dia ngadu ke Nabi, bukan ke dukun. Ke dukun nanti dicari arah kemana nih hilang sendalnya nih ya. Begitu. Maka dalam hadis dikatakan, man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun. Dukun di situ artinya orang sok tahu, sok pintar, bukan orang pintar. Lam tuqbal salatuhu 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Maka kita senang di musim politik, orang hari ini gak datang ke dukun, datangnya ke survei. Tim survei itu bagus. Itu waras, Pak. Ya, yang gak waras itu datangnya ke siapa? Ke dukun. Apalagi ada orang mau kaya datang ke dukun, dukunnya miskin. Pengen wiridan kaya, dukunnya panggil Mbah Yai. Mbah Yai pengen kaya. Lah si dukunnya kismin. Kalau wiridan dia mujarab, pasti dia kaya duluan. Ini orang gak waras kalau udah masuk perdukunan itu ya. Jadi gak waras. Wa in asabaka syai'. Nah, itulah rahasia kenapa sholat tidak diterima. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat kamu sedang mabuk. Ada mabuk karena minuman yang memabukkan. Ada orang mabuk karena pemahaman yang memabukkan. Wallahi demi Allah, orang yang suka datang ke dukun itu jiwanya, pikirannya mabuk. Maka sholat dia nggak diterima. Gimana mau terima pikiran dia nggak di badannya? Dalam hati dia sholat hanya fisiknya sholat, batin dia nggak sholat. Nggak diterima sholat orang gitu, sholat mabuk gitu. Ya. Jadi jika mabuk fisik tidak diterima sholatnya, apalagi mabuk batin. Kalau orang minum khamar, dia tobat Pak besok, selesai. Tapi kalau orang datang ke dukun, obatnya mesti nasuha, baru ibadah dia diterima, sholat dia diterima. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa in asabaka syai', jika engkau mengalami sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza, seandainya aku melakukan ini, melakukan itu. Sering ngomong begitu kan? Ya, mohon maaf nih, pernah jatuh motor enggak? Pernah. Coba kalau aku tadi lewat sono, gitu kan? Ya, pernah tabrakan enggak? Terus ngomong, coba aku tadi, nah, kalimat begitu minasyaitan, ya, dikatakan fa inna law, karena kalimat seandainya, coba kalau begini, taftah amal syaitan, engkau sedang membuka akses untuk aktivitas syaitan. Udahlah, darah kita mengalir syaitan, jangan biarkan dia bekerja di dalam ini, ya. Oleh karenanya guru-guru kami kalau mengajarkan zikir dimulai dari kolbu. Kolbu berkait dengan jantung. Jantung itu ingin dikuasai oleh syaitan karena dia memompa darah. Maka Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif menjelaskan, dahulu di zaman masih surgawi, syaitan meminta, iblis meminta, ya Rabb, izinkan aku masuk ke jantung manusia. Maka di situ Allah marah. Aku izinkan engkau mengalir di pembuluh darah, tapi tidak aku izinkan engkau masuk ke dalam jantung.
Tapi kalau semua pembuluh darah kita diisi, jantung kena nggak? Ya. Maka penyakit yang paling bahaya pada seorang mukmin was-was. Itu sebabnya awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan, syak. Penutup Quran, min syarr qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas, dari keburukan waswas. Waswas paling bahaya, waswas ragu. Ya, dari siapa? Ada dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Tapi di mana dia bekerja? Sudur, fi sudurin nas. Maka syaitan ada dua, syaitan jin, ada syaitan manusia. Maka syaitan itu bukan sosok, syaitan itu sifat. Sifat yang mewaswaskan orang. Misalnya gini nih, ini mohon maaf, jangan sering ngomongnya. Ada teman jalan ke masjid, pas dia ke masjid ngomong, bro, lu tobat. Akhirnya dia besok malu datang, karena hati dia belum kuat. Ya, wah, dia bilang tobat nih, udah sholat di rumah aja deh. Nah, omongan begitu, tanpa kita sadari, karena sudah jadi latah. Di lidah ada darah, di darah itu ada syaitan itu. Tapi kalau kalbu orang itu kuat gimana? Biasa aja dia. Ya. Kalau ustadz lain lagi, dia ngomong gini, ustadz nggak takut ditinggal jamaah. Hati-hati. Ustadz nggak takut nanti pesantrennya bubar, orang sepi, begitu. Ya. Itu ujian para dai, para ustadz. Belum jadi ustadz kan sebagian besar kan, jadi nggak tahu pengalaman itu. Itu berat sekali. Banyak sekali kawan-kawan saya para pendakwah, aktivis dakwah, itu mundur. Hanya kenapa? Takut ditinggalkan jamaah. Sejak kapan jamaah meninggalkan imamnya? Yang ada imam meninggalkan jamaah. Berarti si imam menjadi jamaah. Si imam jadi makmum. Sejak kapan imam mengikuti selera makmum? Yang ada makmum harus mengikuti selera imam. Imam toleransi dengan makmum, tapi bukan mengikuti selera makmum. Itu beda. Maka imam kita mengatakan, jika engkau ingin menjadi imam, kuatkan hati. Ya. Gimana cara menguatkan? Dengan ilmu, nggak ada lagi. Hanya orang berilmu yang Allah kuatkan kalbunya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalimat terakhir di sini, hujibatin nar wa bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya. Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, neraka dihijab dengan syahwat. Bukan satu syahwat, syahwat. Apa arti syahwat? Syahwat dalam bahasa Indonesia nafsu seksual, nafsu kebinatangan. Tapi dalam ilmu keislaman, ini yang paling bagus menjelaskan Imam Ghazali, syahwat itu ada dua, bahkan tiga, bahkan empat. Ada syahwat binatang ternak, itu makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin. Ada syahwat emosi, ingin marah menguasai orang, itu syahwat sibaiyah, seperti binatang buas. Ada syahwat syaitaniyah, syahwat yang suka memanipulasi orang. Ada nggak teman-teman kita nggak tenang kalau nggak manipulasi hati orang? Tapi orang itu sebenarnya lemah. Maka provokator rata-rata itu otaknya otak syaitan. Ketika orang demo, dia nggak ada di demo. Ya, orang demo dia kabur. Saya berkali-kali ketemu orang itu di pesawat. Ya, orang yang ngajak demo itu berkali-kali, Pak, di bandara. Loh, orang disuruh turun, dia terbang sama kita ke daerah. Saya kan nggak ngajak demo. Waktu itu, ya, waktu hari itu saya nggak ngajak demo. Karena torikoh saya nggak demo, Pak. Manhaj saya nggak demo. Manhaj kita an-nasihah. Suka memberi nasihat dan suka mendoakan kebaikan, bukan suka mendemo keburukan. Ya, kalau orang suka demo itu hak dia, hak demokrasi. Kalau nggak dikit-dikit demokrasi. Itu banyak yang provokator itu otaknya otak syaitan. Ya, jadi otak-otak intelektual dari kegaduhan di semua negeri itu syaitan sampai ke otaknya. Jantung dia mungkin tidak, tapi sampai ke otaknya. Lalu ada syahwat malaikat. Malaikat punya syahwat.
Tapi malaikat tidak makan, tidak minum seperti kita, tidak kawin seperti kita, tidak emosional seperti kita. Tapi dia punya syahwat. Apa syahwat malaikat? Syahwat malaikat itu hanya mendatangi majelis ilmu dan zikir. Maka kalau, ini kan nggak lihat kan? Antum kalau lihat ke atas, kalau kolbunya tajam, Allah bisa rasakan. Beri kasih rasakan. Bahwa malaikat lagi rame. Karena setiap kali ada majelis, orang menyebut nama Allah, ilmu Rasulullah SAW, malaikat mengatakan, wahai malaikat pojok timur, barat, utara, selatan, halumma ila hajatikum. Mampir sini, gabung sini. Dan sampai kemudian rame begitu. Apa hajat mereka? Mendengarkan kalam-kalam Nabi SAW. Maka malaikat itu ilmunya pengen nambah juga. Lalu Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian apa rezeki yang Allah beri kepada malaikat? Yaitu tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu rezekinya malaikat. Kalau ingin rezekinya diberkahi Allah, bacalah subhanallah bihamdi, subhanallah azim 100 pagi, 100 sore. Diberkahi rezekinya. Ya. Saya jarang sekali meninggalkan ini, dan Allah beri rezeki keberkahan yang luar biasa. Sedikit lebih berkah daripada banyak salakah. Ya. Rasakan sendiri ya. Orang kalau zikir apa tadi? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, yang dibaca orang yasinan itu bukan dari kiai, itu dari Nabi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maha hebat Allah yang terpuji, maha hebat Allah yang maha besar, maha agung. Baca itu 100 kali, sabar aja. Orang bisa main handphone berjam-jam, kenapa nggak bisa main kolbu hanya 10 menit? Ya, cobain deh. Ya. Terus itu syahwat apa tadi? Malaikat. Ada syahwat kolbu. Apa syahwat kolbu? Menyebut nama Allah dan mengenal yang punya nama. Lanjut lagi. Ini masih banyak jadi syahwat. Kita langsung puncaknya aja. Ini dipendek 4, Pak. 7 bahkan. Ada syahwat ruh. Ruh punya syahwat. Jadi syahwat itu artinya apa? Keinginan. Syahwatnya ruh ingin jumpa dengan Allah Sang Pencipta. Ingin jumpa dengan ruhaniah Rasulullah SAW. Jadi orang yang sholawat, rindu Rasulullah, ingin mimpi, itu ruhnya. Ruhnya yang kemudian ingin merasakan itu. Dan itu kabar gembira kepada siapapun yang merindukan Rasulullah SAW. Ya, berarti ruhnya sudah menemukan syahwatnya. Dan itu disebut syahwat ruhiyah, syahwat aliyah muqaddasah, syahwat yang suci. Maka tidak semua syahwat negatif. Inilah rahasia kenapa Nabi juga menikah. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau dalam logika orang awam, orang suci itu tidak menikah, benar nggak? Tapi dalam logika Nabi SAW, kalau pikirannya kepikiran syahwat lawan jenis, dia mesti salurkan dengan cara yang halal. Dengan membaca nama Allah, dengan berzikir saat melakukannya. Itu logika Nabi. Jadi nggak munafik. Dia membayangkan, tapi dia menolak. Dia mengangan-angankan, tapi dia mengharamkan. Dia bilang bid'ah haram, nonton begitu, tapi dia tonton kalau dia sendiri. Ya. Jadi benarlah tuh ya, candaan ada adik kelas saya yang di podcastnya Deddy Corbuzier itu, ketika ada seorang pendeta mengatakan, kenapa sih Islam mengharamkan apa? Babi. Dia alihkan, itu logika mengalihkan kalam. Pinter juga adik kelasku itu ya. Apa kata dia? Waduh, ini manggilnya Pak Pendeta Pak Bante. Pak Pendeta, lebih nikmat kawin nikah daripada babi. Diam langsung. Hal yang nggak nyambung, tapi nyambung jadinya. Nah, Nabi SAW menikah. Itu syahwatnya kira-kira syahwat binatang, syahwat ternak, syahwat buas, syahwat syaitan, syahwat malaikat, apa syahwat ruhiyah? Aktivitasnya sama-sama makan, sama-sama kawin, sama-sama jima, sama semua. Tapi dimensi kolbunya beda. Itu yang disebut innamal a'malu bin niat. Niat Nabi begitu untuk menyaksikan rahmannya Allah, rahimnya Allah. Nah, kalau antum begitu tak nikah di sini ya. Ya, jadi menikah untuk menyaksikan rahman dan rahimnya Allah. Bukan sekedar melepas nafsu kebinatangan. Apa bedanya dengan binatang?
Maka disebut hujibatin nar bisyahawat. Nar, neraka, dihijab dengan syahwat. Syahwat, apa yang maksud sini? Nah, maka nar ini ada nar hakiki, itu nar tempat disiksa. Ada nar yang sifatnya maknawi. Nar maknawi, kata Imam Ghazali, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi sesuai dengan syahwatmu. Syahwat di situ, syahwat binatang dan syahwat syaitan. Bukan syahwat malaikat atau syahwat ruhiyah. Ya. Segala sesuatu yang mengikuti syahwat kita itu nar. Karena neraka itu dibalut dengan kesenangan-kesenangan. Maka saya kalau tanya, jam 2, jam 3, senangnya bangun, sholat, zikir, atau tidur? Tidur itu bagian dari syahwat badan. Syahwat badan, ya. Jam 8 pagi, maunya sarapan atau puasa? Maunya sarapan, itu syahwat perut, syahwat binatang ternak. Kalau kita dicaci maki orang, pengennya apa, balas nggak? Itu namanya syahwat kebinatangan, binatang buas. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau berpuasa pada hari berpuasa, lalu ada orang mencacimu atau ngajakmu tengkar, lagi di jalan dibentak orang, bego lu, gitu kan. Kalau kita disalib-salib orang, pernah digituin nggak? Kadang-kadang disebutin nejubun mengguguk, kadang babi, aduh, kadang-kadang GOBLO, aduh, lengkap semua dah. Terpancing nggak mau jawab? Kalau terpancing, berarti batal puasa batinnya. Dia harus istighfar batinnya. Ya, apa kata Nabi? Jika engkau diajak tengkar sama orang, dicaci sama orang, dikata-katai orang, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa. Berarti puasa apa itu? Puasa perut? Puasa otak? Enggak, puasa emosi. Ini disebut puasa ruhiyah, ruhnya yang puasa. Sudah begitu puasanya? Jangankan di jalan, di rumah aja masih bentak-bentakan sama anak istri. Belum masuk, itu belum masuk. Ya. Di rumah aja masih kasar sama keluarga kita. Gimana mau di luar? Ya, mau di luar mau baik, di luar belum. Mulai dari rumah dulu, tumbuhkan sifat halim, sifat santun di rumah, pasti di luar bagus. Makanya rumah gelap, tidak ada nur. Baca sholawat di sana 10 menit aja. 15 menit aja, itu rumah langsung terang, Pak, di sisi Allah. Kolbunya langsung terang, nurnya Nabi langsung ada di rumah. Syukur-syukur kayak teman-teman yang suka membacakan kitab di rumah. Indah sekali. Ya, kawan-kawan saya itu ada yang setiap pada sholat, dia bacakan buku-buku hadis untuk keluarganya. Itu benar. Cuma kalau keluarga santri, itu norak begitu. Kalau santri, pengennya langsung diskusi, Pak. Ya, tapi kalau orang awam, hijrah, pengennya formal-formal. Nah, itu silakan pilih stylenya masing-masing. Ya. Dan di penutup hadis dikatakan, jika neraka dibalut dengan syahwat, sedangkan surga tempat bahagia, hujibat bil makarih, dihijab, ditabir dengan sesuatu yang kita tidak suka. Kita dicaci, kita tidak suka dicaci, benar nggak? Kita nggak suka diam, tapi kita diam, kita senyum. Itu surga pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, isbir falakal jannah, sabarlah kamu dapat bahagia surga dari di dunia, apalagi di akhirat. Maka coba lihat di dunia ini, orang paling bahagia orang yang jarang marah-marah. Mau dia kiai, mau dia habib, kata orang wali, suka marah-marah, itu wali setan itu. Nggak ada wali Allah suka marah-marah. Marahnya wali, marah nur, bukan marah nar. Marah dia menghidupkan kolbu. Makanya ada santri, ini tuh tepar-tepar, Pak. Maklum kita pernah nyantri dulu. Kalau dimarahin kiai guru, terima. Karena marahnya guru menghidupkan kolbu. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Allah Ta'ala menghidupkan hati. Allah Ta'ala menjadikan kita abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur, larut dalam syukur, menjadikan kita mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah, menjadikan kita orang yang tidak tergoda oleh syahwat-syahwat zahir dan batin, tapi kita kembali kepada hal-hal yang Allah cintai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Azim, ya Syakur, ya Syakur. Salli ala Sayyidina Muhammad abdi syakur. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada kekasih Engkau yang paling bersyukur, Nabi Muhammad SAW. Dan izinkan kami yang berselawat, yang mengkaji tentang beliau, menyebut-nyebut nama beliau, ya Allah, kami mendapatkan
limpahan rasa syukur dari beliau, sehingga diri ini menjadi hamba yang bersyukur, dan keluarga kami menjadi keluarga yang bersyukur, jamaah kami menjadi jamaah yang bersyukur. Allahumma ya Allah ya Qawi ya Mu'min ya Muhaimin, ya Allah yang maha kuat, kuatkan batin kami, kuatkan ruh kami, kuatkan jasad kami. Allahumma ya Allah, berikan kami kekuatan seperti Engkau menguatkan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka dicaci, mereka tidak balas mencaci. Ketika mereka diumpat, mereka tidak balas mengumpat. Ketika mereka diputus silaturahim, mereka menyambung silaturahim. Ya Allah, inilah kekuatan yang kami minta. Fa minka ya Rabbana al-ijabah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, hati kami sering berubah, mood kami sering berpindah-pindah, rasa kami sering bertukar. Maka ya Allah, hanya Engkau yang maha abadi, hanya Engkau yang maha tetap. Tetapkanlah kami dalam perubahan-perubahan kami selalu lebih dekat kepada Engkau. Maka apapun keadaan kami ya Allah, tariklah kami mendekat kepada Engkau, mendekat, mendengar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi kami di dunia dengan mengenal Engkau, mengikuti kekasih Engkau, dan bahagia di akhirat mendapatkan pandangan rahmat Engkau dan mendapatkan syafaat kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana salli ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur auratina bi jamali sitrik walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.